Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Juliana Puspitasari dengan NPM A1D021001 dari Prodi Pendidikan Biologi. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kepemimpinan dalam manajemen. Yang kedua, komunikasi dalam manajemen. Dan yang ketiga, tantangan manajemen pendidikan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan atau leadership merupakan salah satu fungsi manajemen yang mempunyai peran yang sangat penting bagi terlaksanakannya berbagai fungsi-fungsi manajemen yang lain. Memimpin orang dan organisasi memerlukan sebuah kecakapan dalam melakukan berbagai kegiatan. Sehingga, arti dari kepemimpinan dalam manajemen adalah suatu proses di mana seseorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain, mengilhami, memberikan semangat, motivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka untuk membantu agar tujuan kelompok atau organisasi bisa tercapai. Baiklah, yang kedua, komunikasi dalam manajemen. Komunikasi dalam manajemen atau manajemen komunikasi adalah cara setiap individu dalam mengelola proses komunikasi yang berhubungan dengan pihak lain dalam hal berkomunikasi. Manajemen komunikasi juga akan membentuk suatu alur komunikasi agar nantinya bisa melahirkan koordinasi yang tidak saling berbenturan dan untuk menghasilkan solusi jika nantinya ada perbedaan pendapat. Menurut Lebler dan Barker, manajemen komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis antar tiap anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan berbagai fungsi manajemen agar bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan proses negosiasi pemahaman atau pengertian yang terjadi pada tiap orang untuk bisa mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan komunikasi dalam manajemen, yang pertama, mengembangkan bentuk interaksi yang profesional. Yang kedua, bisa dijadikan sarana informasi yang membentuk cara orang lain dalam berinteraksi. Yang ketiga, bisa saling bekerja sama dan menghargai satu sama lain. Yang keempat, mampu memahami dan mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Yang terakhir, atau yang ketiga, tantangan manajemen pendidikan. Tantangan manajemen pendidikan ada 4. Yang pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah atau added value, yaitu bagaimana meningkatkan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam terhadap terjadinya transformasi atau perubahan struktur masyarakat dari masyarakat yang agraris ke masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi, yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Dan yang ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu bagaimana meningkatkan daya saing bangsa dalam meningkatkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Yang keempat, munculnya kolonialisme politik. Dengan demikian, kolonialisme sekarang tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi. Nah, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.